Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Oke, saudaraku, mungkin kita para pendengar asam lambung ini yang belum sembuh banyak merasakan sensasi ini itu kok belum hilang-hilang sih. Ini bagaimana sih? Ini akan saya jelaskan bagaimana kita cara menyikapinya supaya apa? Tidak cemas. Jika tidak cemas, asam lambung kita tidak terus-terusan naik. Jika asam lambung kita tidak terus-terusan naik, maka sensasi pun akan mereda. Oke, saudaraku, tapi yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya karena itu dapat membantu perkembangan channel ini supaya lebih luas lagi, supaya lebih banyak yang tahu dan insya Allah menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Jadi gini, ketika saudaraku ya yang mungkin Anda banyak merasakan nyeri di pundak, nyeri di leher, sakit kepala, mungkin gigi terasa ngilu. Nah, mungkin banyak sekali kita para penderita asam lambung ini yang sampai giginya nyut-nyutan walaupun sebenarnya tidak sakit gigi ya. Kalau saya dulu jarang, saya bisa dibilang memang nggak pernah tidak sampai ke gigi saya dulu ya. Nah, untuk saudaraku yang mungkin sampai ngilu giginya, nah sebetulnya itu tidak semua merasakan hal seperti itu. Saya dulu tidak merasakan hal seperti itu. Nah, ketika kita merasakan apa-apa yang kita rasakan di badan ini kalau kita rasakan semuanya tidak ada yang nyaman. Semuanya bermasalah. Mata kita kok sering sekali tidak fokus, terlihat rasanya kok blar, atau kalau bahasa Jawa itu belawur, kaki dingin, sering kesemutan, telapak kaki kok rasanya kayak kebas-kebas, terus sering nyeri-nyeri di dada, terus telinga sering berdengung, sering batuk, sering hidung mampet, seperti sering flu, kadang batuknya juga sering berdahak. Nah, banyak sekali sebenarnya kalau kita rasakan. Tetapi kalau saya prinsipnya, ketika apa yang kita rasakan itu tidak sangat mengganggu, saya biarkan saja, saya cuekkan saja. Nah, maka dari itu pernah saya bahas, ilmu cuek itu penting. Tetapi cuek itu bukan solusi. Sembari kita cuek, kita sembari merutinkan hal-hal yang membuat kita terus sembuh. Nah, ketika lambung kita sudah mulai nyaman, sensasi itu semua akan bersamaan mulai mereda-mereda. Jadi ketika yang tadinya masih sering kebas-kebas, sering terasa seperti kesemutan, lama-lama hanya terasa dingin saja. Terus untuk Anda yang sering sakit leher, Anda ingat-ingat apa penyebab kita sakit leher? Karena saya dulu memang sering. Karena apa? Selain efek dari memang tidur menyender, kita kan memang harus tetap nyender tapi tidur ya. Jangan kita berbaring dulu, nanti katup kita terkena cairan asam lambung dan itu bisa kambuh. Nah, selain efek dari tidur menyender, ini juga saya dulu kerap sekali ketika saya bermain handphone, kelamaan nunduk, lama-lama sakit. Dicampur dengan memang kecemasan yang masih tinggi. Nah, ini membuat sakit di bagian leher. Nah, ketika kita sudah mengetahuinya, ya kita hindari. Jadi posisi tidur itu kita lebih nyamankan lagi supaya nyender kita ini lebih nyantai, lebih enak, lebih enjoy. Ini bagaimana? Apa ditambah bantalnya yang sebelah mana yang ditambah itu kira-kira supaya nyaman. Terus kalau kita bermain handphonenya lebih baik handphonenya kita taruh di meja memakai tripod apa ditaruh disenderkan di apa. Nah, jadi kita tidak nunduk, ini tidak sakit. Nah, kalau kira-kira gara-gara banyak kecemasan Mas J, ya jangan banyak cemas. Ya karena apa yang Anda rasakan kan saya juga sudah merasakan. Alhamdulillah saya bisa sembuh. Nah, itu sebuah wacana atau sebuah gambaran bahwa Anda itu juga bakal sembuh asal Anda tahu caranya. Terus bagi yang hidung mampet, biasanya kan para penderita lambung ini memang sudah saya bahas dari part 21 itu berhubungan dengan THT. Nah, jadi telinga, hidung, tenggorokan. Nah, ini memang berhubungan karena memang lambung bagian atas ini yang bermasalah. Ketika katup bisa bagus kita mengendur bermasalah ya otomatis bagian kerongkongan pun agak merasakan efeknya. Nah, itu merembet ke hidung dan ke telinga. Maka telinga sering berdengung, hidung sering mampet. Nah, kalau kita masih di fase-fase yang agak-agak awal ini biasanya tidak hanya mampet saja, kadang-kadang juga sering beler. Seperti flu. Itu saya sangat sering mengalami.
terus telinga berdengung. Ketika telinga berdengung Anda itu kok tidak hilang-hilang dan sangat mengganggu. Seperti yang saya bilang tadi, apa yang kita rasakan ini, kalau tidak terlalu mengganggu, ya kita cuekkan. Tetapi, kalau terlalu mengganggu dan itu sangat membuat kita cemas, membuat kita terasa sakit, ya ke dokter. Gitu. Jadi misalnya telinga berdengung. Penderita asam lambung, telinga memang sering berdengung. Nah, itu disebut tinnitus. Nah, itu memang hilang timbul. Tetapi jika berdengung Anda itu lebih dari 3 hari berdengung, terus berisik suaranya kok nggak hilang-hilang, lebih baik Anda ke dokter. Nah, seperti nyeri di bagian pundak. Ini pasti sering sekali para penderita asam lambung ini. Ketika nyerinya ini kok terlihat sampai membengkak atau sampai terlihat sampai merah, ya Anda ke dokter. Kalau memang hanya nyeri-nyeri saja dan kesiangan harinya itu kan mereda, nanti ketika kita pagi bangun tidur biasanya terasa lagi, ya itu tidak apa-apa. Itu efek dari memang posisi lambung kita memang belum sembuh. Karena memang penderita asam lambung ini belum bisa miring ke kiri atau kanan ini terlalu lama. Bahu ini tertimpa badan terlalu lama belum bisa. Karena efek nyerinya ini bisa berhari-hari, seperti salah urat, seperti saraf terjepit rasanya. Nah, tetapi itu tadi, ketika memang tidak tertahan dan kok lihat bengkak, ada kemerahan, mungkin meradang, itu cepatlah ke dokter. Nah, itu bukan dari asam lambung. Seperti gigi, ngilu yang di gigi, kalau memang ngilunya itu tidak ada bengkak, ngilunya juga tidak terlalu ngilu, ya nggak apa-apa. Itu bisa jadi efek dari asam lambung saja. Tetapi jika ngilu itu sangat terasa sampai kita sulit tidur, apalagi terlihat bengkak, itu Anda ke dokter. Itu sakit gigi namanya. Nah, seperti hidung. Hidung mampetnya itu hilang timbul. Tetapi jika mampet 24 jam sampai berhari-hari, ya ke dokter. Gitu loh. Simpel sebetulnya kan kita mikirnya. Kalau memang itu masih bisa kita tahan dan itu tidak seberapa, ya kita tahan, kita cuekkan. Tetapi yang kita rasakan ini jika memang sangat mengganggu dan kita tidak bisa banyak beraktivitas gara-gara sensasi yang kita rasakan ini terlalu terasa, ya kita ke dokter. Kita pastikan. Ya kalau memang tidak apa-apa dan sudah pasti hanya efek dari asam lambung, ya sudah, lanjutkan terapi-terapi yang sudah saya sarankan. Gitu cara kita menyikapinya supaya kita tidak cemas. Karena kalau memang itu tadi kita rasa-rasa semua ini nggak ada yang beres. Dari rambut sampai ke kaki tidak ada yang beres. Rambut sering rontok, punggung sering sakit, wah, kaki sering kesemutan, wah, tangan, wah, pokoknya tanda-tanda penyakit-penyakit lain ini banyak sekali yang mirip-mirip dengan sensasi yang kita rasakan. Nah, ini membuat kita cemas. Ketika kita memang menyimak informasi atau kita browsing-browsing, rambut rontok, tanda-tanda ini, tanda-tanda itu, kita tambah pusing, kita tambah cemas, rambut kita tambah rontok. Terus sering kesemutan, wah, tanda-tanda penyumbatan ini segala macam, wah, kita tambah cemas. Padahal ya saya dulu merasakan seperti itu dan alhamdulillah saya sembuh. Jadi kita harus pintar menyikapi apa-apa yang kita rasakan. Ketika kita memang tidak tertahan, ya kita ke dokter. Jangan ke yang lain ya, ke dokter itu yang penting. Ketika memang sudah saran dokter kita lakukan, dan sembari kita melanjutkan terapi-terapi yang sudah saya sarankan. Nah, ketika Anda ke dokter pun ya Anda bilang, saya terkena asam lambung, saya mah kronis, atau saya dispepsia, saya gastritis, bilang ke dokternya. Nah, ketika kita memang sudah bilang ke dokter, dokter akan lebih paham apa yang perlu diberikan kepada kita agar tidak mengganggu lambung kita. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datanya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan bermanfaat dan Anda semua lekas sembuh berjamaah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.